Belum lama ini sepak bola Indonesia tengah ramai memperbincangkan ketidaklolosan timnas U19 ke babak semifinal ajang AFF U19. Para pendukung skuad Garuda kecewa karena timnas muda dipandang sangat layak lolos ke babak berikutnya. Namun sayang langkah timnas harus terhenti karena masalah regulasi. Regulasi yang mengedepankan head-to-head ketimbang selisih gol jadi faktor kegagalan timnas melaju ke babak semifinal. Andai saja AFF memakai selisih gol, maka timnas Indonesia U19 bisa lolos dengan status sebagai juara grup A. Sebab selisih gol timnas U19 adalah plus 15 dari 17 gol dan 2 kebobolan. Di pertandingan terakhir, Indonesia berhasil menang dengan skor telak 5-1 atas Myanmar. Namun di sisi lain, Indonesia kalah head-to-head dari Thailand dan Vietnam yang bermain imbang. Thailand dan Vietnam diduga melakukan main mata dengan hanya bermain imbang 1-1. Itu dilihat dari pertandingan ketika memasuki menit-menit akhir. Kedua tim sama-sama tak punya gairah untuk menyerang, hingga membuat warga Indonesia yang menyaksikannya dibuat geram. Meski gagal lolos, timnas Indonesia muda tetap harus mendapat apresiasi. Mereka telah menampilkan performa gemilang dan disebut telah alami peningkatan sejak dibesut pelatih asal Korea Shin Tae-yong. Yang membuat ketidaklolosan timnas muda di ajang AFF U19 kian ramai adalah banyak kemudian pendukung Indonesia yang berselancar di dunia maya, melontarkan kata-kata tak bermanfaat, di mana salah satunya meminta timnas Garuda melepaskan diri dari AFF untuk bergabung dengan EAFF atau East Asian Football Federation. Parahnya lagi, permintaan absurd warganet itu direspon oleh Ketum PSSI Muhammad Iryawan, atau yang akrab disapa Iwan Bule. Iwan Bule yang memang hobi bersosial media dengan cara membagikan aktivitas dukungannya kepada timnas Garuda merespon permintaan warganet tersebut dengan mengatakan, "Ya, nanti akan didiskusikan matang ya. Terima kasih karena itu bukti kecintaan terhadap timnas kita. Tapi memang harus didiskusikan secara matang karena tidak bisa langsung. Kita harus tahu juga untung ruginya." Memangnya apa sih yang bakal didapat timnas Indonesia bila akhirnya bergabung dengan East Asian Football Federation? Apa untungnya bagi timnas Indonesia jika gabung EAFF? EAFF atau East Asian Football Federation sendiri merupakan federasi sepak bola Asia Timur yang didirikan pada 28 Mei 2002. Lebih muda dari AFF yang sudah berdiri sejak 1984. Federasi tersebut kini punya 10 anggota, di antaranya Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, Guam, Hong Kong, Korea Utara, Makau, Mongolia, dan Kepulauan Mariana Utara. Di antara negara tersebut, Jepang menjadi yang terbaik bila dilihat dari posisi mereka di ranking FIFA. Negeri matahari terbit berada di posisi 24, sementara Korea Selatan yang juga jadi negara kuat berposisi di tangga ke-28. Lalu negara-negara seperti Taiwan, Makau, Mongolia, Guam, hingga Kepulauan Mariana Utara memiliki peringkat FIFA yang lebih rendah dari Indonesia. Bergabung dengan EAFF memang berpotensi memberikan timnas Indonesia persaingan yang kompetitif. Namun, apakah itu serta-merta akan turut memajukan sepak bola Indonesia dan menyelesaikan masalah yang jadi inti dari timbulnya wacana ini? Tentu saja tidak. Turnamen EAFF hanya menempatkan 4 negara terbaik saja untuk bersaing dengan sistem single round robin. 4 negara tersebut diambil berdasarkan peringkat mereka di FIFA. Padahal selain Jepang dan Korea, masih ada Cina, Korea Utara, dan Hong Kong yang punya peringkat lebih baik dari Indonesia. Ketidakikutsertaan Indonesia dalam turnamen jelas sangat merugikan, mengingat timnas Garuda tengah fokus untuk berkembang. Jika format dirubah total dan Indonesia sampai bisa berpartisipasi pun, masih ada faktor lain yang mungkin boleh jadi pertimbangan untuk tidak buru-buru mengamini wacana tersebut. Pertama, bergabung dengan negara-negara di kawasan Asia Timur, mau tidak mau akan membuat Indonesia banyak bertanding ke markas lawan. Hal itu jelas erat kaitannya dengan anggaran yang dibutuhkan. Indonesia membutuhkan lebih banyak dana dan segala persiapan rumit lainnya seperti visa dan aturan negara lawan.
Kemudian Indonesia dirasa masih belum cukup kuat, baik dari segi permainan maupun mental. Bersaing di AFF saja masih ngos-ngosan, apalagi bila sampai harus bersaing dengan negara yang levelnya jauh di atas kita. Itu belum termasuk dengan cacian yang berpotensi dilempar oleh negara-negara ASEAN. Mereka tentu tak segan untuk menganggap Indonesia sebagai negara mental teri. Baru terkena persoalan sedikit saja, sudah ngambek dan meminta keluar dari perkumpulan. Belum lama ini kekhawatiran itu bahkan sudah dibuktikan dengan adanya kecaman yang datang dari ex-pelatih Thailand Steve Darby. Mengutip dari laman Bolanet, Steve Darby menyebut AFF tidak akan begitu saja membiarkan Indonesia pergi dari AFF. Apalagi sang pelatih menuding alasan PSSI tak kuat untuk hengkang ke EAFF. PSSI bersikap kekanak-kanakan. AFF tidak akan mengizinkan mereka keluar, dan juga EAFF akan sulit menerima mereka. Kepada PSSI melakukan ini karena pertandingan Vietnam versus Thailand. Seharusnya ada alasan yang lebih jelas, kata Steve Darby. Ketika nantinya sudah capek-capek mengurus segala hal untuk bisa bergabung dengan EAFF, masalah baru juga bakal timbul. Seperti cuaca yang sangat tidak mendukung dengan kebiasaan orang Indonesia. Cuaca dingin akan sangat berpengaruh pada permainan Indonesia dan juga persiapan yang dilakukan untuk melakoni pertandingan. Hal itu jelas akan sangat bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Asia Timur yang terkenal tepat waktu. Daripada sibuk mengurus hal yang tidak pasti, Indonesia lebih baik fokus pada pengembangan diri. Masih banyak sekali hal yang perlu dibenahi agar bisa segera meraih prestasi. Hal lebih penting yang bisa dilakukan PSSI. Setelah melihat performa timnas muda di gelaran AFF U19 kemarin, Indonesia perlu memaksimalkan pembinaan pemain muda di segala usia. PSSI perlu memperhatikan fasilitas dan kualitas pelatihan agar bisa menciptakan pemain-pemain terbaik yang bisa diandalkan di masa depan. Kemudian PSSI perlu persiapan dan pemahaman yang matang tentang kompetisi yang bakal diikuti. Keributan yang ditimbulkan tentang regulasi yang dianggap aneh pada gelaran Piala AFF U19 sebetulnya jadi hal yang tidak diperlukan. Karena bagaimana diketahui, regulasi head-to-head pada mini klasemen sudah diterapkan pada kualifikasi Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Semua pihak yang berpartisipasi pun tentunya terlibat dan paham akan setiap konsekuensi dari regulasi ini. Jadi sangat aneh ketika PSSI turut mendukung wacana keluarnya timnas Indonesia dari AFF hanya karena protes warga tentang regulasi. Hal itu lantas berkaitan dengan pembinaan PSSI terhadap supporter. Indonesia punya basis supporter yang sangat besar, namun banyak dari mereka yang terkadang melakukan hal di luar batas, termasuk melakukan protes hingga hinaan yang seringkali tidak bisa diterima, termasuk di jejaring media sosial. Rasa kecewa akan hasil yang tidak diharapkan sangatlah wajar. Namun bersikap berlebihan, apalagi sampai melempar hinaan, tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, PSSI bisa membina bagaimana cara untuk memberdayakan hingga mendewasakan supporter Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit. Lupakan saja wacana keluarnya Indonesia dari AFF dan bergabung dengan EAFF. Selain karena masih ada banyak hal yang perlu dibereskan, pelatih Shin Tae-yong juga belum memberikan komentar sama sekali terkait hal yang menghebohkan ini. Terlepas dari setuju atau tidaknya pelatih asal Korea tersebut akan kabar ini, yang jelas beliau tengah fokus mempersiapkan pasukan timnas U20 yang akan lakoni gelaran Piala Dunia U20 di Jakarta. Maju terus Timnas Garuda!